Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saudin Ghifari dan di sini teman saya. Dimas Tanjung Caksono Priambodo. Jadi di sini kami akan mempresentasikan Finpro Komjar kami. Oke. Oke. Jadi di sini pertama bab 1 pendahuluan. Sebenarnya tujuan kita ini di sini mau ngapain? Tujuan kita adalah kita mau membuat defend buat serangan brute force pada SSH dan juga FTP dengan cara mengidentifikasi dampak-dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan password yang lemah pada public service. Terus kita juga menerapkan langkah mitigasi dan remediasi biar nggak gampang keserang lagi gitu. Nah, terus ada ruang lingkupnya ini kita bikin buat target pentestnya. Terus yang ada port yang diuji yaitu FTP dan SSH, dimana FTP kita pakai VSF TPD, terus juga SSH kita pakai OpenSSH nanti di servernya. Nah, terus ini jenis serangannya ini kita karena kita nyoba masuk login gitu, nanti kita pakai brute force gitu, kita nge-randomize semua ini. Nah, terus metodologi itu kita pakai yang pertama ada target creation, di mana kita membangun sistem target dengan konfigurasi layanan FTP dan SSH yang punya kerentanan pada sisi mas. Nah, terus juga enumeration ini kita nge-scanning jaringannya nanti buat port-port yang kebuka. Terus ada exploitation, nah ini kita mensimulasi serangan brute force-nya nanti. Nah, terus ada remediation juga kita membuat perbaikan keamanannya biar nggak diserang lagi. Nah, terus ada proof juga yang buat ngeverifikasi kalau udah nggak ada celah. Nah, terus buat ringkasan eksekutif. Nah, di ringkasan eksekutif ini intinya kita tuh nemuin kalau server target itu punya kerentanan risiko tinggi. Masalah utamanya ya biasanya passwordnya lemah atau ya ada di dalam list. Nah, terus ini bikin hacker tuh gampang banget buat masuk gitu. Nah, solusinya yang kita terapin nanti ada dua, dimana nanti kita si user itu buat ganti password sama ganti username yang lebih bagus biar nggak gampang keserang. Terus juga kita masang fail to ban, dimana dia bakal ngeblokir IP yang nyerang nanti gitu. Nah, terus lanjut. Oke, di sini sesuai dengan metodologi yang sesuai SOP tugas akhirnya, kita bikin targetnya dulu. Kita di sini pakai ruang lingkup virtual machine ya, biar nggak ada permasalahan di laptop kita sendiri. Yang pertama kita bikin pakai Kali Linux dengan IP 192.168.165 itu sebagai attacker. Lalu yang buat target itu kita pakai Ubuntu dengan IP 192.168.166. Itu keduanya berada di satu jaringan lokal yang sama. Jadi bukan secara remote banget lah di sini lah. Oke, buat di targetnya juga kita install OpenSSH server dan membuat user dummy dengan password yang sangat lemah. Di sini kita pakai usernya itu namanya saya korban dan passwordnya itu password 123. Kita bisa lihat kalau misalnya di sini tuh passwordnya sangat kombinasinya sangat kurang lah. Nah, ini kita mastiin lagi buat FTP sama SSH-nya udah berjalan. Oke, buat scanningnya atau enumeration kita pakai Nmap. Di sini kita di laptop attacker kita bisa ngelihat port 21 sama port 22-nya itu open. Lalu di tahap exploitation kita di sini daripada kita pakai raw queue yang atau mungkin wordlist yang kita bisa dapat di internet lain yang jumlahnya sangat banyak dan downloadnya lama karena kita ngerjainnya baru tadi pagi, itu kita bikin sendiri lah buat simulasi aja. Yang pertama ada wordlist buat password, itu ceritanya wordlist, dan wordlist buat mencari username itu user.txt. Oke, di sini setelah kita punya wordlist, kita melakukan brute force lah. Yang pertama kita coba itu pakai SSH, nyerang SSH-nya pakai Hydra. Hydra ini tools buat nge-brute force. Di sini kita nyari buat buat username sama passwordnya. Oke, di sini kita dapetin nyerang SSH itu dapat saya korban sama password 123. Begitu juga dengan FTP brute force juga kita dapat hal yang sama. Nah, setelah kita brute force kita bisa berhasil masuk ke akun korbannya. Oke, buat mitigasi sama remediasinya
di laptop servernya, laptop targetnya kita mengganti password ke sesuatu yang lebih kompleks, kombinasinya lebih kompleks. Di sini kita pakai Radiohead 4 sama 3 yang di situ ada. Sama kita install Fail2Ban. Fail2Ban itu yang tadi mungkin udah dijelasin Idan. Fail2Ban itu fungsinya buat otomasi ngeband lah buat penyerang-penyerang yang mencoba menyerang menggunakan brute force. Di sini settingannya maksimal retry-nya itu 3 kali sama band time-nya 360 6 menit. Kenapa 6 menit doang ya biar nggak lama nunggunya. Kalau bisa diatur jadi 1 dekade lah. Dah, di sini kita restart Fail2Ban-nya juga buat nyalain. Proof-nya gimana? Di sini kita coba SSH sama FTP brute force lagi 3 kali masing-masing. Ini screenshot 1 kali aja biar nggak kebanyakan. Lalu kita cek di log lah di device targetnya. Ketahuan di sini status SSH HD sama FTP-nya itu ada satu IP yang ke-ban, yaitu yang .65 yang sudah sesuai dengan IP penyerangnya. Oke, kurang lebih begitu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.